Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Gua kali ini mau ngobrol ringan lagi, yaitu gua ingin bahas soal masalah Fred. Karena ini sedikit banyak terkait dengan video sebelumnya, dimana gua kan ngobrol ringan juga tuh soal masalah pemain Manchester United mana yang menurut gua bisa dilepas. Dan di situ gue tidak menyertakan Fred untuk lini tengah. Gue lebih memilih Donny van de Beek dan juga Nemanja Matic. Nah, kenapa kok tidak Fred? Menurut gue Fred ada dua alasan ya. Nomor dua adalah ada dua alasan. Nomor satu adalah Fred ini sudah memperlihatkan perkembangan perkembangan yang cukup bagus selama kurang lebih bahkan 3 musim terakhir. Jadi ada progres di sana. Dan nomor 2 untuk menjaga kedalaman squad. Kenapa? Karena memang sudah direncanakan dan sepertinya nanti kalau menurut gue sih ya ringan amatiran nanti akan direalisasikan siapapun manajernya. Nampaknya lini tengah ini akan menjadi lini yang diperkuat oleh Manchester United. Artinya kita akan atau klub ini akan mendatangkan pemain baru. Baik itu apakah posisi gelandang bertahan ataupun midfielder center, gelandang tengah. Atau bahkan bukan tidak mungkin juga dua-duanya akan dihadirkan di sana. Dan tentunya kita punya pemain tengah ya, beberapa pemain tengah. Ada Scott McTominay yang kemungkinan masih akan ada musim depan ya. Termasuk juga Fred, belum lagi James Garner yang akan datang. Lalu untuk melepas katakanlah semua pemain atau sebagian besar pemain menurut gue tuh tidak realistis. Karena apa, dari sisi bisnis pastinya ini akan manajemen tidak akan setuju. Karena pastinya apa menurut gue ya nggak sehat ya, nggak sehat kalau seandainya kan bongkar pasangnya tuh terlalu tinggi. Karena biaya pasti akan lebih besar di sana ya kan, biaya penjualan dan lain-lain yang pastinya pasti ada gap antara dulu dibeli dan lain-lain. Dan juga kalau seandainya kan dibongkar terlalu banyak, ya gua sih melihat sepertinya tidak ada klub yang melakukan hal tersebut. Ini ringan amatiran ala gua ya. Memang melakukan perubahan itu setahap demi setahap. Dan khusus untuk Fred ini ingin gua bahas. Gua pikir musim depan ini Fred stay. Kenapa? Karena gua melihat ada perkembangan di sana setidaknya musim ini. Nah, ini gua ada data ya. Gua ingin memperlihatkan. Ini gue ambil dari SofaScore semuanya. Ini di tahun 2018-2019. Ya, ini berarti sekitar 4 tahun yang lalu. Bahkan ketika dia pertama kali datang ke Manchester United bisa dilihat ratingnya dia nih 6,76. Ini adalah season heat map-nya dari Fred, dimana bisa lihat dia lebih terkonsentrasi di lini tengah ya, betul-betul di daerah tengah. Sementara ini adalah statistiknya dia, mencetak gol 1 ya kan, bermain sebanyak 17 kali, starting 13, menit bermainnya rata-rata 61 menit. Dan ini statistik mengenai passing dari Fred bisa dilihat ya. Dia asisnya 1, key passesnya tidak sampai 1, 0,7. Akurasi passingnya 86%, umpan ke daerah sendiri itu 92% akurasinya, sementara ke daerah lawan 80%. Nah, ini yang menarik, defendingnya dia bisa dilihat dia error leading to shot ada 1, error leading to goal ada 1, penalty committed artinya dia membuat pelanggaran berujung penalti itu ada 1. Dan memang pada saat itu Fred ini tidak bermain cukup bagus dan sering disoroti menurut gua ya karena 3 faktor ini tadi. Error leading to shot, error leading to goal, dan juga penalty committed. Semusim setelahnya 2019-2020 dia naik 6,98 rata-ratanya. Musim setelahnya naik lagi jadi 7,04. Ini berarti 2 musim lalu ya, 2020-2021. 7,04 bisa dilihat heat maps-nya. Dia lebih banyak di lini tengah dan lebih luas ya areanya, tidak hanya seputar di tengah persis seperti yang sebelumnya heat maps-nya di musim pertamanya, tapi dia juga ke belakang, ke depan, ada keleluasaan di sana kalau gue lihat ya. Dan mayoritas bisa dilihat itu agak sedikit ke sebelah kiri heat maps-nya dia, sekalipun bisa dilihat juga daya jelajahnya cukup tinggi ya. Pertandingan ada 30, startingnya 27 cukup tinggi. Menit bermainnya dibandingkan dengan musim awal yang hanya 60 menit, sekarang 80 menit, mampu mencetak 1 gol.
Lalu passingnya ini juga menurut gua tetap tinggi seperti apa namanya, seperti di musim awalnya dia ya. Dengan key passesnya 0,8, tidak sampai 1 tetap. Defendingnya dia, errornya semakin kecil. Ada error leading to shot 1, leading to goal tidak ada, penalty committed juga tidak ada. Jadi ada peningkatan di sana, artinya dari sisi konsentrasi ya. Dan ini adalah musim ini naik lagi dari 7,04 naik lagi jadi 7,06 sampai dengan saat ini nih ya. Heat maps-nya lebih sama, daya jelajahnya lebih tinggi, tapi bisa dilihat lebih terkonsentrasi di ke blok-blok ya. Ada, kalau gua lihat nih ada 4 blok besar. Tapi mayoritas tetap sebelah kiri antara depan dan juga belakang, tapi lebih dominan ke depan ya, daerah MC, midfielder center. Lalu ini total matchnya 24 kali bermain, 22 jadi start, cukup tinggi. Menit bermainnya 78, ya agak sedikit turun dibandingkan dengan musim lalu. Golnya 4, ini luar biasa. Key passesnya naik ya, dari yang tadinya nggak sampai 1 sekarang 1,1 sampai sejauh ini. Assistnya juga 4, cukup bagus. Big chance creatednya juga 4. Rata-rata umpannya juga menurut gua masih rata-rata bagus ya. Dan ini yang menarik, defendingnya dia. Error leading to shotnya 0, error leading to goalnya 0, penalty committednya 0. Artinya musim ini Fred lebih bersih dalam tanda kutip, lebih fokus dibandingkan dengan musim lalu. Dan ini kalau gue bandingkan heat maps-nya dia di 3 musim, musim pertama ya, itu yang sebelah kiri atas. Lalu yang di tengah agak bawah itu adalah musim lalu. Dan yang di sebelah kanan ini adalah yang sebelah kiri adalah musim awal, di sebelah kanannya ini adalah musim lalu ya, dan yang di bawah itu adalah musim sekarang. Bisa dilihat musim saat ini Fred lebih jelas posisinya. Bisa dilihat itu ya, memang heat mapnya lebih terpola, lebih ada polanya lah dibandingkan dengan musim lalu yang oke, dia daya jelajah tinggi, ada di mana-mana, tapi di musim ini lebih jelas tuh, terutama daerah kiri bagian tengah depan ya. Dan ini adalah perbandingan passingnya Fred ya. Kalau gue lihat dari sisi akurasi ya kurang lebih sama di 3 musim ini, musim pertama, musim lalu, dan juga musim saat ini ya. Key passesnya tuh yang menonjol jadi 1,1. Dan ini dari sisi defending bisa dilihat semakin lama semakin bersih. Ini yang sebelah kiri ini waktu masih awal ya, 1-1 semua. Lalu ini musim lalu masih ada error leading to shotnya 1. Sementara error leading to shot, error leading to goal, penalty committed untuk musim ini itu 0. Interceptionnya masih tinggi sama kayak musim lalu. Tackle per gamenya juga tinggi dibandingkan dengan musim pertamanya, dia jauh meningkat ya. Dribblingnya pun juga lebih tinggi daripada musim lalu. Clearance per gamenya pun juga sama dengan musim lalu, tapi masih lebih bagus musim ini ya, 0,1 lebih bagus. Maksud gue menunjukkan statistik ini sebenarnya adalah gue ingin memperlihatkan, dan ini juga apa yang gue lihat, kalau memang secara statistik itu ada peningkatan Fred. Mungkin ada yang berkata, ya itu cuma data doang bang. Ya data itu kan juga diambil dari pertandingan. Orang ngambil data itu kan juga dari pertandingan. Memang benar harus ada kombinasi antara dilihat pertandingannya dan juga data, tapi tidak bisa hanya melihat permainan saja, karena kalau menurut gua ringan amatiran itu nanti akan terlalu subjektif. Kalau melihat data saja tentu saja nanti bisa misleading data itu. Jadi memang kombinasi antara keduanya, dan apa yang gua ngelihat antara permainan maupun juga data, gua sih menilai Fred ini ada peningkatan, dan oleh karena itulah musim depan Fred ini bisa dipertahankan, karena menurut gua sekali lagi perkembangannya dia sangat pesat, terutama kalau melihat 3 musim yang lalu, 2 musim yang lalu, musim lalu dan juga musim ini. Ada satu perubahan kalau menurut gue yang cukup vital mungkin ya, yaitu adalah penempatan posisi Fred, dimana dulu ketika pertama kali didatangkan di zamannya Jose Mourinho, dia lebih banyak berperan ke gelandang bertahan ke belakang, dan menurut gue dengan posisinya dia, posturnya dia, dan juga mungkin adaptasi terhadap English Premier League, ini yang menyulitkan dia untuk bisa bermain di posisi tersebut. Nah, ke depan setelahnya, maksud gue terutama musim lalu dan juga musim ini yang paling jelas, terutama setelah Ole Gunnar Solskjaer tidak ada di klub, gue melihat posisi dari Fred ini lebih agak sedikit didorong ke depan, MC dan juga ke depan, dengan tentu saja daya jelajah
yang tinggi, dan menurut gue ini lebih efektif untuk seorang Fred. Oleh karena itulah, kalau seandainya Manchester United akan memperkuat lini tengahnya, memang yang gue harapkan adalah dua pemain datang ya, MC dan juga DMC. Tapi kalau seandainya hanya satu, MC atau DMC ini, gue lebih berpikir ke DMC, gelandang bertahan, dimana kita butuh gelandang bertahan dengan kualitas bagus untuk menopang lini pertahanan. Artinya dia bisa menjadi pemutus nih serangan lawan di lini tengah. Sementara Fred memang betul daya jelajahnya tinggi, tapi menurut gua, dengan amatiran ala gua ya, dia akan bermain lebih bagus kalau dia didorong sedikit ke depan. Dan ini juga terlihat di musim ini, paling tidak separuh musim ini, bagaimana Fred banyak menyumbangkan assist, bahkan golnya pun juga banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang dia agak sedikit dorong ke depan. Bukan hanya kontribusinya yang lebih bagus, tapi juga permainan kalau menurut gue dari Fred ini lebih hidup di posisi tersebut. Jadi menurut gue Fred perkembangannya bagus, Fred menurut gue dipertahankan untuk musim depan. Bagaimana? Setuju tidak dengan pendapat gue? Setuju? Drop di kolom komen. Tidak setuju? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.